Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdillah dengan NIM 122370156. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengantar estimasi sumber daya, dan juga ini pada minggu ke-5. Nah, di minggu ke-5 ini membahas tentang metode kontur dan juga metode isolin. Yang pertama akan saya bahas tentang metode kontur. Nah, metode kontur ini seperti yang saya ketahui atau sepemahaman saya, ini adalah teknik digunakan untuk eh, gambar dari peta menghubungkan titik-titik pada ketinggian yang sama dan juga mengukur garis-garis kontur pada suatu daerah tertentu. Nah, jadi untuk kelebihan metode kontur ini, yang pertama itu memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk permukaan bumi dan juga distribusi relatif dari material. Terus metode ini mudah dipahami dan juga diterapkan itu gampang diterapkan. Selanjutnya dari segi fleksibilitas, ini dapat digunakan dalam berbagai jenis data dan juga tidak hanya ketinggian tetapi juga ada variabel lain seperti kadar mineral dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kekurangan metode kontur ini sendiri, metode ini diasumsikan bahwa nilai variabel antara dua garis itu bersifat linear yang mungkin tidak terlalu akurat. Jadi dapat kita ketahui kalau misalkan di metode kontur ini secara data itu tidak terlalu akurat dengan yang aslinya. Yang kedua, dari kekurangan metode kontur ini ketergantungan pada data. Kualitas peta kontur ini sangat bergantung pada kualitas data topografi yang digunakan. Selanjutnya, untuk area yang memiliki topografi yang sangat luas, itu mineralnya mungkin kurang akurat. Itu saya bilang di awal tadi kan, bahwa dari ini tuh menghubungkan dari dua garis, jadi seringkali tidak akurat. Nah, ini juga kalau misalkan saya lihat pada PPT, itu dari suatu pit dihitung dari setiap ukuran dari setiap konturnya. Nah, untuk metode isolan ini sendiri, ini adalah metode pengembangan dari metode kontur itu. Nah, dalam metode ini garis-garis isoline digambarkan untuk menghubungkan titik-titik yang memiliki nilai yang sama dari suatu variabel tertentu. Misalnya itu adalah kadar mineral. Nah, dengan cara seperti metode kontur, volume material yang didapat dihitung berdasarkan luas area yang dibatasi oleh garis-garis isoline. Nah, tadi ada kelebihan dari peta kontur. Ini kelebihan dari metode isoline sendiri itu lebih spesifik. Jadi dapat digunakan untuk menganalisis distribusi variabel tertentu seperti kadar mineral yang lebih detail. Untuk kelebihan yang kedua, itu akurat yang data kontinunya itu cocok. Jadi metode ini cocok digunakan untuk data yang bervariasi seperti kadar mineral dalam batuan. Untuk kekurangan metode isoline, itu membutuhkan data yang lebih detail daripada metode kontur. Nah, sehingga lebih banyak data yang dibutuhkan. Yang kedua adalah lebih kompleks. Ini analisis isolan ini membutuhkan pengetahuan statistik yang lebih mendalam. Jadi antara kedua ini, pilihan antara metode kontur dan isoline tergantung pada tujuan analisis ataupun kualitas data yang tersedia dan kompleks yang telah dipelajari. Dari banyak kasus, dua metode ini dapat digunakan secara komplementer dan dapat mendapatkan hasil yang baik. Jadi itu saja untuk materi minggu ke-5 tentang pengantar estimasi sumber daya mengenai metode kontur dan juga isoline. Saya cukupkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.